10 penampakan hantu paling mengerikan di Indonesia. Indonesia tidak hanya kaya akan budaya dan tradisi, tapi juga legenda dan mitos yang merentang dari Sabang hingga Merauke. Cerita tentang hantu dan makhluk halus bukanlah hal yang asing di Nusantara. Mereka adalah bagian dari warisan leluhur, diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat, peringatan, atau sekedar hiburan. Dimensi unik membawa Anda menyusuri lorong waktu untuk mengenal lebih dekat dengan 10 penampakan hantu paling mengerikan yang telah menjadi bagian dari folklore Indonesia. Berikut adalah 10 penampakan hantu paling mengerikan yang sering diceritakan dalam berbagai kisah di Indonesia. Kuntilanak dikenal sebagai arwah perempuan yang meninggal saat melahirkan. Kuntilanak sering digambarkan sebagai sosok wanita cantik dengan pakaian putih yang terbentang dan menangis, mencari anak atau membalas dendam pada hidup. Kuntilanak sering dikaitkan dengan tempat-tempat yang memiliki kisah tragis seperti rumah kosong, bangunan tua, dan area sepi di dekat pohon besar, terutama pohon beringin. Cerita tentang kuntilanak sangat populer di Indonesia, tetapi penampakannya sering dilaporkan di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Kalimantan dan Sumatera sering dikaitkan dengan cerita tentang kuntilanak, khususnya di daerah-daerah sepi yang berdekatan dengan hutan atau rawa. Pocong, arwah yang masih terbungkus kain kafan, melompat-lompat karena tidak bisa berjalan. Penampakan pocong sering dikaitkan dengan pemakaman atau tempat-tempat sepi. Penampakan pocong biasanya terkait erat dengan kuburan dan area pemakaman, serta tempat-tempat di mana terjadi kematian yang tidak wajar atau tidak mendapatkan ritual pemakaman yang layak. Cerita tentang pocong bisa ditemukan di banyak daerah di Indonesia. Area pemakaman di Jakarta seperti TPU Jeruk Purut sering dikaitkan dengan penampakan pocong dalam berbagai cerita urban legend setempat. Genderuwo, makhluk gaib yang dikenal memiliki wujud mirip manusia tetapi berbulu lebat dan bertubuh besar. Genderuwo dikaitkan suka mengganggu wanita dan sering muncul di daerah pedesaan atau dekat pohon besar. Genderuwo lebih sering dikaitkan dengan daerah Jawa. Mereka dianggap penghuni pohon-pohon besar, rumah tua atau gua-gua di area pedesaan, tempat di mana hutan masih lebat dan belum banyak terjamah oleh pembangunan. Daerah pedesaan di Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dikabarkan sering memiliki cerita tentang genderuwo yang mengganggu penduduk. Suster ngesot, hantu suster yang berjalan dengan cara menyeret bagian bawah tubuhnya. Cerita tentang suster ngesot sering ditemukan di rumah sakit atau tempat-tempat yang pernah digunakan sebagai institusi medis. Rumah sakit lama dan bangunan bersejarah di Bandung dan Jakarta sering menjadi latar cerita penampakan suster ngesot, mengingat banyaknya gedung peninggalan kolonial di kota-kota tersebut. Tuyul, makhluk kecil yang sering digambarkan mirip anak kecil botak. Tuyul dikatakan dipelihara oleh orang untuk mencuri uang. Walaupun kecil, kehadiran tuyul sering dianggap mengganggu dan menyeramkan. Tuyul tidak terikat pada lokasi tertentu karena mereka dikatakan dipelihara oleh individu untuk keuntungan pribadi. Namun, cerita tentang tuyul lebih banyak ditemukan di daerah pedesaan atau kampung-kampung di mana praktik mistis masih kuat. Cerita tentang tuyul sering muncul di daerah pedesaan Jawa, di mana praktik mistis masih cukup kuat seperti di beberapa desa di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sundel bolong, hantu wanita dengan lubang di punggungnya. Sundel bolong dipercaya sebagai arwah wanita yang meninggal karena dibunuh saat hamil. Sosoknya sering digambarkan menyeramkan dan sedih, mirip dengan kuntilanak. Sundel bolong sering muncul di tempat-tempat sepi dan memiliki kisah tragis. Cerita tentang mereka banyak ditemukan di Pulau Jawa, di mana mereka berkeliaran di jalan-jalanan sepi atau dekat pohon beringin. Legenda sundel bolong banyak ditemukan di Jawa dengan beberapa penampakan, yaitu di Jawa Timur. Lea dari Bali, Lea dikenal sebagai penyihir yang bisa mengubah bentuk menjadi bola api atau hewan malam. Di malam hari, Lea berburu organ manusia untuk ritual hitam. Lea khususnya dikaitkan dengan Pulau Bali, di mana kepercayaan dan praktek spiritual Bali memberikan latar belakang yang kaya untuk keberadaan makhluk ini. Lea seringkali muncul dalam cerita sebagai penyihir yang beraksi di malam hari. Babi ngepet, sosok babi yang dipercaya sebagai manusia yang menggunakan ilmu hitam untuk menjadi kaya. Babi ngepet sering dihubungkan dengan kemalangan dan kejadian-kejadian aneh di sekitar tempat tinggalnya. Tentang babi ngepet bisa ditemukan di berbagai daerah, tetapi lebih banyak dikaitkan dengan
kepercayaan Jawa tentang ilmu hitam dan kekayaan. Babi ngepet tidak terikat pada lokasi tertentu, tetapi sering dikaitkan dengan rumah-rumah di mana diduga dipelihara. Cerita tentang babi ngepet sering terdengar di daerah perkotaan di Jawa, termasuk Jakarta, di mana kisah-kisah mistis tentang kekayaan mendadak dan ilmu hitam masih sering diceritakan. Wewe Gombel, hantu yang dikenal menculik anak-anak. Wewe Gombel mengambil anak-anak yang diabaikan oleh orang tuanya dan menyembunyikannya. Meskipun dikatakan merawat anak-anak tersebut, penampakan Wewe Gombel sering dianggap menakutkan. Wewe Gombel sering dikaitkan dengan daerah pegunungan atau tebing curam, tempat mereka dikatakan menyembunyikan anak-anak yang mereka culik. Kisah-kisah tentang Wewe Gombel banyak ditemukan di daerah Jawa. Daerah dengan cerita Wewe Gombel sering dikaitkan dengan Jawa Tengah dan Yogyakarta, terutama di daerah-daerah dekat dengan lereng gunung atau tebing. Buto Ijo, raksasa hijau yang sering digambarkan sangat besar dan menakutkan. Buto Ijo dikenal dalam cerita rakyat Jawa sebagai makhluk yang serakah dan kuat, sering menculik anak-anak atau perempuan. Legenda tentang Buto Ijo banyak ditemukan dalam cerita rakyat Jawa. Mereka sering dikaitkan dengan hutan lebat, gunung, atau tempat-tempat terpencil lainnya, tempat mereka bisa bersembunyi dan melakukan aktivitas mereka tanpa terganggu. Cerita rakyat Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta, sering menyebutkan Buto Ijo sebagai makhluk yang muncul dari gunung-gunung atau hutan lebat. Apakah kisah-kisah tentang kuntilanak di hutan Kalimantan dan Sumatera sekedar cerita leluhur atau ada kenyataan mistis yang belum terungkap? Bisakah jeritan pocong di TPU Jeruk Purut Jakarta menjadi bukti bahwa dunia lain memang eksis di samping kita? Dan bagaimana tentang genderuwo yang menghuni pedesaan Jawa? Apakah mereka benar-benar makhluk mengganggu atau sekedar personifikasi ketakutan manusia terhadap yang tidak diketahui? Suster Yesut di Rumah Sakit Lama Bandung dan Jakarta, apakah penampakan mereka merupakan pesan dari masa lalu yang tak terlupakan? Dalam setiap cerita dan legenda, seberapa jauh kenyataan dan mitos berbaur, menciptakan seri kebudayaan yang kaya dan kompleks di Indonesia. Dan seberapa dalam lagi kita harus menyelami untuk memahami benar-benar apa yang bersembunyi di balik bisikan angin dan bayangan di malam hari. Melalui cerita-cerita yang kita jelajahi, kita dapat melihat bagaimana hantu dan makhluk halus telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari budaya Indonesia. Mereka mengajarkan kita tentang rasa hormat terhadap yang tak terlihat, mengingatkan pada kesalahan masa lalu, dan terkadang memberi kita alasan untuk merenung lebih dalam tentang kehidupan dan kematian. Penampakan hantu paling mengerikan di Indonesia bukan hanya sekedar kisah untuk menggetarkan malam, melainkan juga cerminan dari kekayaan, imajinasi, dan tradisi yang telah bertahan ribuan tahun. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman Anda, like, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan mengungkap lebih banyak misteri yang tersimpan di channel Dimensi Unik. Tetap penasaran dan berani menjelajahi yang tidak diketahui. Salam dunia gaib.